Terus Masjid Al-Kamil, Bapak Ibu Ibadah Rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini kita ini. Selamat dan salam kita lihatkan buat hidup kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahmatullah. Coba. Adapun alasan kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Tolong Al-Ustaz Al-Man Tanjung. Alhamdulillah kita bersama kita. Langsung saja kepada beliau silakan. Cek satu. Bu, lain nampak aja lah bu. Alai, lanjutin bu, napa ada? Ya. Semua tukang rabab, biola digesek pakai bayu gitu kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dalam pelaksanaan ibadah kita dan majlis ilmu atau majlis zikir, karena pembahasan kita adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran bahagian daripada zikir, maka ada Al-Quran itu namanya Az-Zikri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai ini malam kita sudah masuk ke 22 di bulan Muharram. Alhamdulillah, umur awalnya masih panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah hitungan jumlahnya, tetapi jatah kehidupan kita di sisi Allah sudah mulai berkurang.
maka perbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Nah, itulah salah satunya Bapak Ibu rajin melaksanakan puasa sunnah. Nah, gitu. Dan selalu kita pelihara sholat berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu kita pelihara. Itu namanya awak lay hijrah kepada yang lebih baik. Nah, itu bahagian dari hijrah. Hijrah itu artinya berpindah kepada yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kita tidak tahu entah kapan akan menghembuskan nafas yang terakhir menghadap kepada Allah. Malaikatul maut datang kepada kita. Kita tidak tahu, itu adalah rahasia Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia berapa, sedang apa kita akan wafat, itu bukan urusan kita, tapi adalah rahasia Allah. Yang terpenting bagi kita adalah selalu mempersiapkan diri, karena kita ini akan pulang. Jadi kampung yang abadi kita bukan di sini, bukan di dunia ini, tetapi adalah di akhirat. Namanya akhirat akhir. Akhir itu tidak ada lagi tuh. Sini adalah tempat persinggahan kita untuk sementara waktu. Semuanya pasti akan pulang kampung, ke kampung kita yang abadi. Jadi kita di sini adalah berhenti sebentar. Baralamunyo berhenti awasiko, tergantung umur manusia itu. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50, ada yang sewantasanya. Dia pasti akan menghadap. Jadi akan berpulang. Makanya yang meninggal itu disebut telah berpulang. Akan ada kayak itu dah. Telah berpulang artinya menghadap kepada Allah. Karena kita tahu kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Di sini adalah sementara. Namanya kehidupan yang fana. Fana itu artinya akan lenyap dan akan masuk kepada kehidupan yang baqa. Baqa itu artinya kekal. Nah, itulah di akhirat. Jadi kalau episodenya itu alam roh, sering disampaikan dalam kajian awak itu dari dulu, alam iradat, alam rahim, 9 bulan 10 hari rata-rata ibu-ibu yang hamil itu rata-rata itu kan bisa cepat bisa lambat, kondisional itu. Kemudian alam dunia, itu kini di sini ya. Jadi alam nan kampe, Bapak Ibu, awak baru sampai pada episode yang keempat, alam dunia. Nanti kita akan pindah lagi, alam sakarat, alam maut. Karena sakarat dengan maut itu sedikit aja bedanya. Sakarat itu proses berpisahnya roh dari jasad. Maut itu adalah puncak. Puncak itulah selesai dia atau orang itu wafat, rohnya sudah keluar dari jasadnya, itu maut. Nah, itu yang dimaksud dengan kullu nafsin zaikatul maut itu. Nah, tapi sebelum maut ada proses. Nah, yang proses itu kadang-kadang ada sampai 3 hari bagai. Ada yang kita kenal dengan apa namanya itu koma. Koma itu berarti belum titik. Koma itu belum titik, belum meninggal, masih dalam proses sakarat itu. Dalam proses sakarat itu berat, banyak tantangan, iya. Karena memang begitu dalam Al-Quran disampaikan, banyak cobaan dan ujian. Begitu dalam hadis disampaikan. Maka kita mohon ke Allah selalu, Bapak Ibu, perbanyak doa yang ada intinya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah, tuh. Kan level doa itu Bapak Ibu ya, diamalkan itu terus.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarat wan najata minan nari wal afa indal hisab. Nah, itu doanya tuh. Ibu tolong amalkan doa itu. Itu doa yang ibu amal tuh mencakup sadonya tuh. Si doa itu saja tuh, atulah lengkap sadonya tuh. Nah, jangan sampai tidak diamalkan doa itu, rugi hewa. Nah, sama mati angin, amalkan itu. Nah, lah selesai maut itu baru masuk ke alam barzah. Alam barzah itu ada yang menyatakan alam penantian, alam menunggu, alam kubur, ada yang menyebut kayak gitu. Alam kubur, alam ya, bukan kuburan. Kuburan tuh nanti itu beda pula dengan alam kubur. Nah, jadi kita perhalus pemahaman awak itu dalam kajian ilmu awak itu. Jadi alam kubur itu adalah tempat sementara juga bara lamonyo sampai hari kiamat kubra, kiamat gadang. Dan alhamdulillah sampai hari ini hari belum kiamat ya bu ya. Buktinya awak masih ada, masih di dalam dunia. Kalau kiamat hari selesai sudah itu. Nah, jadi kiamat kubra. Jadi gitu lamanya, beralamonyo. Yo, sejak mulai dunia ini diciptakan sampai detik ini, jam berapa deh kok? Jam lewat 9 balik lewat 5, jam 7 malam lewat 5 hari lu kiamat ada. Berarti kita masih di alam dunia, dan yang sudah mendahului kita masih di alam barzah. Barzah itu ada yang menyatakan dinding, ada yang menyatakan hijab barzahul. Itu dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ada itu. Barzah itu dinding, hijab yang membatas atau pembatas. Tadi kan dibuka tadi itu. Ini macam-macam dalam itu. Ini ada, oh ini kosong, oh ada ya. Dalam kamar tuh, jadi dinding yang membatas. Dinding itu bisa disikap, bisa. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itulah awako pindah tarui. Pindah itu disebut dengan hijrah. Pindah tarui, pindah alam. Tidak ada yang selamanya. Nanti muaranya kehidupan kita surga dan neraka. Itu muaranya itu. Jadi sebelum sampai ke sana, maka kita jalani proses-proses itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu ada beberapa kelompok manusia yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Ciri-ciri manusia yang mendapat kemenangan atau manusia yang hebat yang menang itu, satu adalah ayatnya alladzina amanu, dia selalu menjaga keimanannya. Orang yang beriman dia akan selalu menang. At-Taubah surah ke-20 surah ke-9 ayat 20. Ciri-ciri manusia yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti menang. Kalau dia tidak beriman, tidak akan menang dia. Jadi jaga keimanan agar kita selalu menang. Kalau kita menjaga iman, ingat Bapak Ibu, iman itu bisa naik bisa turun, yazid wa yankus. Jadi iman awak tu turun naik. Kok gitu? Iya, iman itu akan naik
Dengan apa? Kata Rasul, dengan taat dan takwa. Semakin tinggi ketaatan seseorang, imannya semakin tebal, semakin kuat, semakin bagus. Tapi tantangannya pasti banyak tuh, godaannya banyak tuh. Apalagi kalau godaan-godaan dunia kok. Semakin taat dia, semakin takwa dia, maka imannya semakin hebat dan tantangannya semakin kuat. Nah gitu, memang kodratinya sunatullahnya kayak gitu. Jadi iman itu akan naik dengan ketaatan dan ketakwaan. Kalau tidak percaya ibu, cobaanlah. Pak banyak selalu sholat sunnah, rajin datang tarawih sholat jamaah, Pak banyak baca Al-Quran, kemudian Pak banyak puasa sunnah. Oi, iyo nyaman awak rasanya, sanang bana. Banyak selalu hadir di majlis ilmu, wirid datang tarawih, banyak baca Al-Quran di rumah, jangan banyak memakai cian orang. Tu tabai imannya tu, kue tu. Ini tantangan banyak tu. Mulai hari kaujan, nak saji ndak yo, saji ndak yo. Tu. Ini ada dosa tu. Saji ndak yo di malih benar orang saji gini gua besok salah. Berarti kalah tu. Maka iman tu naik tadi ya. Nang kedua ada iman tu yangkus, turun. Yazid wa yangkus, turun dan naik, naik turun. Dengan apa iman itu turun? Dengan maksiat dan dosa. Boleh diuji. Ndak usah salat sunnah. Beko mulai sembahyang jamaah malih. Beko sembahyang lo jual waktu tu. Beko kayak ngobi menonton, beko salat antar iklan. Iklan masuk, salat dulu. Beko salat selesai, iklan sudah. Nyodo tu. Kurangi baca Al-Quran. Jadi iman itu akan turun kalau dengan banyak maksiat dan dosa. Malawan saya kalaki, kalau masih ada lakinya tu. Karena berang saya isi parwi itu setan saja dolahnya. Nan keluar beko isi kamu binatang saya, menyumpah ke panjang saya. Itu mulai turun tu iman tu. Jadi iman tu yazid wa yangkus. Maka pelihara iman tu dengan taat dan takwa agar iman itu tidak turun. Boleh awak uji, cobalah itu. Makanya kecil orang Minang pasal jalan dek Batampua, lancar kaji dek diulang-ulang di apa gitu kan. Coba datang malih, tidak usah datang ke rumah saji itu. Itulah Malaysia itu. Malaysia sedonya tahajud malih, salat duha malih, bau dua malih. Dulu kan cok disampaikan tu. Kalau ada awak bapak-bapak, ibu-ibu buang air ketik, SKJ, sasak kajamban, asa keluar dari WC itu pastikan berwudu. Kalau ndak bapak ibu najis. Sampai kan anak-anak kayak gitu. Tu naik iman tu. Kalau awak lah berwudu, pasti awak jago. Bersinggungannya padusi malih. Ndak salam-salam ndak tentu sedo. Itu caranya. Kan ndak wajib salam je padusi itu do. Apalagi kalau bini orang. Mukasih bini orang lain tu maksudnya. Nya orang je, bini orang lain. Ndak boleh. Memang seperti itu hukumnya. Itu kan terjago tu. Kalau naik angkot awak kan terjago, malih bersinggungannya perempuan. Kalau baudu awak, ucapan awak akan terkontrol. Gitu. Kenapa? Iman itu terpelihara oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka perbanyak lakukan kebaikan agar iman itu dililit, dibalut oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka benar Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta.
bertakwalah engkau ke Allah di masa jo barado. Di masa jo barado tu dak bainggo jo wasi nak babate nak basibak jo basisia tu do. Di mana saja, di kampus, di tepi lawi, sampai karajo, di pasar, di mana saja, dalam hutan, tengah lawi, di mana saja barado, tetap kita ada yang mengawasi. Itulah Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Begitu kata Rasul. Wa atsbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahan jikalau ada yang kamu lakukan, kata Rasul, dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus kesalahan yang kau lakukan itu, kata Rasul. Tuh. Jadi kalau iman awak ingin kuat, tebal dan naik terus, perbanyak lakukan kebaikan. Secara otomatis nanti yang iman turun tuh nanti dia akan hilang itu. Karena memang modal dasar dalam diri awak itu sudah ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua sifat itu dalam diri manusia. Seluruh manusia ada itu. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Ada sifat takwa, ada fujur. Ya Bu ya. Takwa itu akan naik itu tadi dengan iman itu, dengan ketaatan, dengan kebaikan. Fujur itu nanti akan turun dia itu. Tapi kalau banyak maksiat, banyak salah, banyak dosa, dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa organ tubuh awak kalau lakukan tarawih, maka sifat fujur itu dia akan naik, takwa nanti akan hilang itu. Nah, itu sangat luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah awak mulai ramai. Kau dapat ramai dari kondaknya lain. Bapak-bapak, kalau rajin awak datang ke surau, ke rumah saji, berkewajiban membawa yang ada di rumah. Siapa yang ada di rumah? Istri awak, berapa orang istri? Bawa kemari. Mana tahu ada dua, gitu kan? Ada tiga. Anak-anak bawa. Bawa anak. Kan nampak dia Bapak Ibu kan nampak paling hobi membawa anak, tapi kini anak angkat dibawa dah lah dah. Nyolah jauh. Lah mondok, lah di Mesir dua. Tidak ada yang akan dibawa seorang saja. Pasang seorang. Kalau hari Jumat biasanya anak orang lain yang bawa tu. Anak tahfiz awak. Kita bawa. Jadi bawa anak Bapak Ibu, cucu. Bawa ke surau. Duduk di siko. Karena mendengar kaji itu bukan hanya awak. Nah, mudo-mudo tu sebenarnya lebih penting dan lebih wajib. Begitu. Karena kesempatan untuk melakukan kesalahan itu banyak yang mudo-mudo. Inyo darahnya masih tinggi, dunianya masih kuat. Kalau awak kan lah biasa, kalau tahan bantiang kau lah gae umur. Lah gae banyak yo dosa maksiat tu parah tu mah. Udah salat aja enggak apa-apa, salat aja. Soleh ya. Soleh ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu satu manusia yang beruntung itu dalam pandangan Allah. Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20 itu orang yang beriman. Dan iman itu dijago. Iman itu mahal Bapak Ibu, mahal. Kadang ada iman kau ditukar hanya dengan super mie, nasi bungkui, dengan pakaian-pakaian bekas. Mulai kalau payah ke daerah-daerah pedalaman tu Bapak Ibu, oi, barik tantangan dakwah di situ Bapak Ibu. Berat. Jadi makanya dijago. Jago mana iman tu. Bapak Ibu yang datang ke rumah saji kini gua, yang berani duduk kini gua di masjid mendengar kajian gua, tu iman tu. Bangga gitu. Awak datang ke rumah saji itu karena iman. Pelaksanaannya ibadah solat, pelaksanaannya wirid kajian, pelaksanaan itu banyak, tapi karena iman.
Kalau iman yang daki di rumah saji, lai di Kuranjai itu tinggal tu tiba siko tu. Tapi kalau iman yang jauh, lai balancik-lancian, balik masuk kampung balik kan. Rumah aja rumah saji ndak katibo, pasti ndak tibo. Kenapa? Iman tu yang berjarak. Karena iman tu yang berjarak, maka iman tu dijaga wana. Jaga wana. Tantangan iman tu banyak Bapak Ibu. Banyak mana? Jangan sampai iman awak menjadi taruhan. Jangan iman awak goyah. Jangan rusak. Jadi dasar tu iman. Kalau bapak-bapak tukang tu kan membuat bangunan gitu kan. Yang iman tu pondasinya tu pondasi di bawah tu dasar tu. Kalau membuat bangunan tu, bangunan itu akan lurus kalau pondasinya tu lurus. Sunatullahnya kayak gitu. Bangunan itu akan bengkok kalau pondasinya itu bengkok, melenceng. Bangunan itu akan kuat, masjid rumah, gedung, apartemen tu akan kuat dan kokoh kalau pondasinya tu kuat dan kokoh. Pondasi itu iman, dasar tu iman tu. Bahkan kau banyak manusia ndak namu kini karo masjid iman yang ndak kuat dan ndak kokoh. Pondasi iman tu di mana letak pertamanya tu? Peletakkan. Karena ada istilah kalau awak membuat masjid, membuat gedung, peletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir gitu. Peletakan pertama tu di mana mulai? Rumah tangga. Rumah tangga Bapak Ibu. Jadi nang gadi-gadi, ndak do nang gadi-gadi sebenarnya. Kalau ibu-ibu sedo kan. Jadi sawananya paralu nang gadi-gadi itu mendengar tu. Nang gadi-gadi kok mencari suami tu ajan asal waraso ikue lah tu. Jan ndak amuh tu do. Entahnya rental bagai. Kau siapnya kawin jawa nya gen tu kan rental lo lihat. Tu sase tu. Ndak boleh. Oh sa gagah lah. Gagah tu sampai di mana? Kalau lah jatuhnya, lah gaiknya gagah aja lah. Umur 90 tahun gagah aja lah kau. Lah karipui sedonya mah. Cantik tu sampai di mana? Kalau lah 90 tahun tu lah bantu tawang buah buih itu. Lah karipui sedo tu mah. Apalagi kalau lah gaik-gaik tu lah batawi janggut je daguk je lutui itu mah. Ndak. Dasarnya tu iman. Makanya kok kau mencari jodoh tu, ibu-ibu kau mencari menantu paling-paling kau menantu lah kan. Cari di waktu subuh. Waktu subuh tu iman yang kuat. Karena kata Rasul, yang hadir di salat subuh hakul mukmin. Orang yang beriman yang sebenarnya. Yang tak tiba salat subuh munafik. Jalih itu. Itu hadis. Hadisnya sahih. Athqalu ala salati alal munafikin. Salat yang terberat bagi para munafik salatus subuh. Salat subuh. Akhirnya kan maghrib isya. Kan masih mendingan. Berarti bagus. Coba caliak di subuh besok. Kalau hadir sadonya di subuh, itu beriman tuh, hakul mukmin. Orang beriman yang sebenarnya kata Rasul. Kalau ndak munafik dia itu. Memang begitu kata Rasul. Ndak kata bodoh. Bukan kata Herman Tanjung, tapi kata Rasul. Dia makanya di subuh. Kok kau mencari jodoh tuh di subuh. Ibu-ibu mencari menantu subuh. Sampaikan muda-muda, kalau parenting kan muda-muda sampai kayak gitu. Kalau antum mencari jodoh tuh subuh. Hanya anak-anakku cerdas lah kan, buya. Di subuh tuh nak gaya-gaya itu dulu biasanya. Ambil sana gaya tu semua kan. Nyo ada cik-cik menyalek tu. Nanti salek tu yang mahal. Itu. Ibu-ibu kalau waktu subuh tu ajak anak gadi ke surau ke masjid. Itu caranya bapak-bapak bawanya ke masjid. Karena waktu subuh tu waktu yang steril. Belum pakai make up,
belum pakai bedak, belum pakai celak, belum pakai sedo ya, macam-macam lah gitu kan. Belum pakai apa-apa, lipstick. Kenapa saya hafal? Karena saya punya istri. Dan istri saya alhamdulillah 4 anaknya. Jangan cameli boleh anaknya. Ya. Istri saya 4 anaknya. Ya Bu ya. Jadi iman. Tolong iman dijago. Iko gara-gara pacaran bagai iman tak gadai. Waduh. Lebih bodoh lo daripada yang bodoh lo tuh. Iman tuh nanti sampai ke akhirat. Gara-gara nikah iman tuh tukar. Waduh, parah tuh. Makanya peletakan batu pertama tuh Bapak Ibu dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Sampaian kanak cucu wawa tuh jangan sampai tak gadai iman. Jangan sampai iman tajwa, iman rusak. Karena iman itu mahal. Sampai nanti ke hadapan Allah, iman menentukan. Ada orang tanya, Pak Ibu boleh? Hari lah jam 8. Hah? Jam berapa hari kau? Ya, lewat 25. Dek, itu je. 8. Ada nanya, Bu? Oi, banyak bertanya, Bu. Ibu tu dulu, silakan. Oh, enggak. Oh ya Ibu, ya, rusak. Ibu, silakan Bu. Karyan saya Bu. Tak terdengar Bang. Ya. Boleh bantu aja apa pertanyaan? Inti pertanyaan beliau apa, Bu? Kalau bagaimana kalau apa tadi? Ketiduran. Oh, ketiduran. Baik. Ya nih ya. Bagaimana kalau ketiduran? Nah, nyok. Awal bahasa itu lah jadi ketiduran. Nah, bukan tidur-tiduran. Hanya beda tuh. Takalo, ya, takalo, bukan bakalo-kaloan, gitu. Kalau takalo, maka kita sudah, gini Bapak Ibu, ini sambungannya, pengantarnya. Siapa yang melakukan kebiasaan perbuatan baik, perbuatan baik itu selalu menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Contohnya, selalu rajin sholat berjamaah. Tak kala tinggal dia sholat berjamaah, maka di saat tertinggal itu, bukan ditinggalkan ya, di saat tertinggal itu, di saat takalok tadi, maka dia tetap mendapat pahala jamaah. Tapi bukan di kalau-kaloan tadi ya, bukan disengaja, bukan unsur disengaja, karena sudah menjadi kebiasaan. Awak masih teringat ada di daerah di Padang Timur tu nenek-nenek lah lebih 90 tahun umur beliau. Qadarullah beliau tak nampak lah doh. Berjalan tak bisa. Rumah beliau berjarak dari rumah saji. Asa telinga masih tadanga. Asa tadanga suara azan, beliau marabuh itu. Antan den ka rumah saji. Ndak ada yang namuah doh. Karena beliau sudah dari dulu kebiasaan sholat berjamaah. Jadi cucu beliau, nenek sudah uzur, ndak usah ke masjid lagi, ndak kuat, beko ndak nampak jalan segala macamnya. Kadang-kadang ndak ada yang ke Muantan, kadang beko ndak ada yang ke Manjapui. Jadi akhirnya beliau begitu, kena bahasa namanya candu, lah menjadi kebiasaan itu, akhirnya marah. Tak kala itu tidak dapat dilakukan. Begitu sudah menjadi darah daging sholat berjamaah itu bagi beliau. Jadi siapa yang melakukan kebiasaan baik, kemudian tak kala ada uzur yang menghalanginya, tidak bisa terlaksana perbuatan baik itu, maka dia dicatat sebagai pahala kebaikan yang dilakukan sebagai rutinitas dia itu. Karena memang uzurnya tadi takaluk atau
Atau mungkin tak kalau tapi lupa. Awak kau kan ada lupa kok. Jangan kan nan gaek-gaek, nan mudo saja cok lupa gitu kan. Memang lupa. Tak takana dah. Tahu-tahu suara azan dak lah terdengar dah. Awak dalam mencari jam dah. Mungkin awak sedang asyik-asyik mengaji gitu kan. Tahu-tahu suara mic rusak lah gitu kan di rumah saji. Ada kadang-kadang kayak gitu dah. Awak pergi ke rumah saji, oranglah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang solat dah pakai mic dah gitu kan. Maka dia tetap mendapat pahala kebaikan itu. Itu luar biasanya. Jadi maka biasakanlah selalu melakukan kebaikan agar kebaikan itu menjadi darah daging di awak dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Mulai awak tidak tahu Bapak Ibu, biasakan selalu jaga salat berjamaah, biasakan ibu-ibu puasa sunnah, biasakan hadir di majelis ilmu, niat yang baik, karena satu langkah kaki awak Bapak Ibu ke rumah saji Jami Al-Kamil pahalonyo sama dengan puasa sunnah setahun, solat malam setahun. Salangkah kaki awak datang ke majelis ilmu, pai wirid ibu pernah puasa sunnah setahun tak berhenti-henti? Tiap hari saya tidak pernah kan? Salat malam setahun tidak berhenti-henti. Pernah ibu? Tidak pernah dah. Dia tidak pernah. Sama mu tidak pernah dah. Tu salangkah kaki awak baru tu datang ke rumah saji. Awak kaki awak kan dua. Tidak ada meloncek-loncek seorang kemari dah. Melangkah dua langkah. Dihitung tu. Makanya semakin jauh rumahnya dari rumah ibadah, semakin banyak pahalonyo. Jadi kau dapat ibu rumah daki-daki rumah saji kau, jalan suang saya kemari, bayar putarkan ini dulu. Ke purui satu ni nah. Yo, ikut purui berapa? Purui dua. Bayar purui tiga, purui empat, dah purui satu. Tapi ingat, jangan tiba siku orang salam siapa kau? Atur siapa kata tu? Salat subuh ibu, kau dapat salat subuh itu, ibu kapai juga pulang bedaan jalannya. Kalau ibu kapulang mungkin lewat situ tadi, kapai kapulang lewat situ jalan awak ke rumah ibadah ke masjid itu menjadi saksi di hadapan Allah nantinya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu gunanya awak mengaji, sebenarnya mengkaji. Mengaji itu mengkaji. Itu sebenarnya tu. Ya Bu ya. Kembali kalau cari lo lain dah hujan hari gitu kan. Sambil awak pergi maraton pagi gitu kan. Ndak ada. Jam 4 itu pergilah jam 4 subuh tu. Wei buta puri satu ni nah. Gitu. Serelo sih kau pas orang apa saya. Ya Bu ya. Semakin jauh perjalanan kita ke rumah ibadah, semakin hebat dan dahsyat kelipatannya. Allah tu maha Bapak Ibu, luar biasa. Jadi makanya jangan sampai awak tu kemudian baca doa kalau subuh tu ya Bu ya. Doa bisa Ibu saya lihat beko di Google ada tu begitu mah. Di Google ya. Kecil orang kini Google tu. Ya Google lah gitu kan. Cari situ doa salat subuh berjalan ke rumah saji. Ada tu. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa ja'alni fi sam'i nuran wa ja'alni fi basiri nuran wa fawqa nuran wa tahti nuran. Hebat, bagus. Baca itu doa. Jadi tidak mengarumpi saudara jalan ke rumah saji itu dah. Tidaklah ngunjing-ngunjing orang dah. Ada doa yang dibaca. Buka saya di Google kan tak tahu aku ajong ke cucu. Ajong ke anak ke cucu. Doa jalan ke rumah saji. Gitu, sebuah bagus doanya itu. Amalkan itu agar setiap organ tubuh kita itu bercahaya. Pagi itu kan kalam tuh. Nanti akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu riwayat yang menyatakan seorang orang soleh dia meninggal, tak kala akhir hayatnya apa yang diucapkannya,
Satu, kenapa ndak banyak? Kenapa ndak banyak? Kenapa ndak banyak? Kenapa ndak jauh? Kenapa ndak jauh? Kenapa ndak jauh? Ternyata ditanya ke istrinya, Bu, amalan apa sewaktu beliau hidup? Ditelusuri, ternyata rumah beliau ndaklah jauh mana dah, sekitar lebih kurang 3 kiloan lah dari rumah saji. Kecil beliau, kenapa ndak jauh? Ternyata di calian de Allah perjalanan ke rumah saji itu dakik manga ndak jauh dari itu rumah ambo. Gitu. Kalau ibu-ibu 3 kilo jalan ndak mam sudah ibu itu mah. Bangki asam murid di ibu itu mah. Kenapa ndak banyak? Kenapa ndak banyak? Ternyata dalam perjalanan beliau itu membawa makanan bekal. Ada pengemis yang minta, tahu-tahu dibagi 2 karena takana orang rumah. Saat wafat dicalian di Allah, kenapa ndak semuanya? Kenapa ndak semuanya? Itu bagian memberi itu. Jadi muagi itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan tanggung-tanggung. Kau dapat menjinjing kamari azan bu. Kau dapat menjinjing kamari itu agak labian asoynya ke lain. Biasanya mungkin ci asoy besok 2 lain. Itu caranya. Itu dalam rangka awak selalu memperbanyak amal kebaikan kita. Jadi satu tadi iman dasarnya. Masih ada tanya Pak Ibu? Boleh? Kalau enggak, yang kedua dalam Al-Quran itu orang-orang yang beruntung itu, yaitu yang kedua wahajaru, dia berpindah selalu kepada kebaikan, selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kawan yang hobi, ibu-ibu, kalau kawanku ada yang hobi menyebut-nyebut orang bagai, kadang awak dan namanya datang sampai awak nyuantan ke rumah awak tuh, gitu kan. Kalau raso-rasonya akan menyebut-nyebut orang, itu ghibah namanya itu, maka lebih baik kita menghindar saja, karena itu bahaya. Habis pahala kebaikan yang ibu bapak lakukan. Karena begitu kata Allah dan Rasul. Kalau tidak ucapan yang baik-baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik saja, kalau tidak diam. Gitu. Kalau rasanya kadang-kadang berat itu. Apalagi kalau yang sudah hobi itu menyebut-nyebut orang tuh. Itu namanya ghibah. Ghibah itu menyebut-nyebut saudaramu. Ditanya sahabat, "Ya Rasul, memang itu yang nyebut? Itu yang kami sabui?" Kata Rasul, itulah yang ghibah. Kalau ndak nyebut do engkau sebut berarti engkau fitnah. Kan? Suuk kita karena itu. Ghibah dan fitnah kan ndak ada elok doh. Jadi hindarkan saja. Itu caranya. Jadi hijrah, pindah kepada yang lebih baik. Jadi selama kau mungkin awak jarang ke rumah saji, kini rajin. Selama kau mungkin awak salat 5 waktu itu jarang berjamaah, kini pastikan setiap salat 5 waktu berjamaah. Caranya. Kini kau mungkin awak ajak keluarga awak untuk hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, wirid kajian, salat ke masjid, awak bawa anak-anak. Itu caranya. Itu namanya hijrah kepada yang lebih baik. Jarang baca Al-Quran, kini baca. Jarang duha, kini duha. Jarang tahajud, ini tahajud. Salat sunnah rawatib jarang, kini pelihara. Itu caranya. Itu namanya hijrah kepada yang lebih baik. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik. Nilai ibadah itu ada kualitas, ada kuantitas, ada banyak, ada kehebatan nilainya. Itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hijrah kepada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, berjihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu dalam tafsir tidak harus berangkat ke medan perang. Kalau negara aman kan harus perang dah. Tapi bersungguh-sungguh. Wajahadu fi sabilillah, pada jalan Allah.
bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Jadi awak bersungguh-sungguh hadir di majlis ilmu, bersungguh-sungguh awak datang pai solat jamaah, bersungguh-sungguh awak baca Al-Quran, jangan ragu-ragu, sungguh-sungguh awak dalam kebaikan. Nah gitu. Bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Bapak Ibu, orang kini kok ndak sungguh mendidik anak. Encak jale-jale sawak. Ndak serius mendidik anak, ndak serius. Kenapa ndak serius? Ndak serius mendidik anak dengan agama. Kalau umum lain, anak dileskan, les ini, les itu, les baranang, les bola, les saking banyak les tu sampai les sui anak tu diles bagai. Tio Sawanta izin mengaji, Pak Ustad izin anak awak mengaji, kamanya bu nyol les. Didikan subuh anda ada datang, les kepanjang sah. Biaya les tak tanggung dah. Tunai bagai, kadang 100.000, 200.000, kadang 500.000 tunai. Beku anak mengaji sanjo beko. SPP di matui, minta uang mengaji, bara SPP-nya 2.000 matui, piti ke piti, sudah pak tu mas. Uang mengaji 6 bulan lo menunggak. Itu menyelamatkan anak awak agama selamat dunia akhirat. Wajib orang tua kalau nak didik awak seorang. Kalau ingin, ada dalam Al-Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu pola pendidikan anak situ tu. Kalau diterapkan itu tu, insya Allah anak awak selamat.